It's harder to be a streamer than be in the Olympics. I swear to God, all my life. What? Ngomong apa lu? Lebih susah jadi streamer dibanding jadi atlet Olimpik. Ya, kali ini kita akan ngebahas lagi tentang pekerjaan streamer. Apakah memang menjadi streamer semudah itu, segampang itu, sesulit itu? Apakah memang lebih gampang jadi atlet Olimpiade dibandingkan jadi streamer? Apakah omongan streamer tadi bisa kita percaya? Atau malah streamer ini yang bisa kalian percaya? Buat kalian yang masih nggak tahu siapa manusia berkacamata berbaju hijau tadi, namanya adalah Neon, seorang streamer yang penuh dengan kontroversi. Dia live streamnya itu bukan tentang keliling jalan-jalan nemu hal seru, tapi dia itu live streamnya tentang keliling jalan-jalan dan cari masalah. I'm sorry. Gue udah bikin video banyak tentang dia sih. Jadi kalian kalau mau dive deep tentang dia, kalian bisa klik yang thumbnailnya kayak gini, yang kayak gini, ataupun yang kayak gini. Dan kayaknya masih banyak lagi, kalian cari aja ya Neon di YouTube gue. Tapi baru-baru ini dia baru saja bikin video yang menurut gue itu sangat-sangat bikin pala kita itu gimana sih lu? Apaan sih lu? Kayak hah? Dia bilang yang kayak tadi. It's harder to be a streamer than be in the Olympics. I swear to God, all my life. Bahwa ternyata jadi streamer itu lebih susah daripada jadi atlet Olimpiade. Sebenarnya kita bisa selesaikan perdebatan ini dari sekarang gitu. Kalau ya emang susahan jadi atlet Olimpiade lah daripada jadi streamer. Tapi mari kita dengar dulu argumen dia dan mari kita kritisi bersama. I'm not clip farming and I'm not doing anything. I mean this in the nicest way possible. I swear to God, all my life, I swear to God, mentally, not physically, mentally, working as a streamer is the hardest job in the world. Jadi dia bilang, ini nggak lagi clip farming, ini dia lagi ngomongin dengan hal yang paling nice gitu ya. Cara ngomongnya paling halus lah gitu, nggak berusaha untuk jadi klip. Yang dimana ini end up jadi klip. Buat kalian yang belum tahu, clip farming itu apa sih? Clip farming itu adalah kegiatan dimana streamer itu bikin sebuah, sebuah scene, sebuah keadaan dimana tuh streamingnya dia itu menarik banget. Sehingga sama orang di klip, di download, terus dijadiin klip, terus disebarkan di sosial medianya mereka. Itu adalah hal yang paling efisien untuk nyebarin nama lu, untuk bikin orang-orang tahu tentang lu dan orang-orang akhirnya jadi nonton streaming lo. Seperti yang udah kita bahas, banyak banget streamer di Indonesia bahkan di dunia itu diketahuinya dari klipnya, bukan dari streamnya dulu. Itulah kenapa istilahnya clip farming gitu. Ketika lu lagi mau bikin sesuatu yang membuat orang bisa ngeklip itu dan orang-orang bakal re-upload itu ke sosial media mereka, si re-uploader mungkin dapat followers, mungkin juga dapat AdSense kalau di-uploadnya ke short, atau mungkin dapat di TikTok ada AdSense-nya, di Amerika doang ya, di Indonesia nggak ada. Belum ada, mungkin gue berharap akan segera ada ke depannya. Si clipper dapat sebagian revenue, si streamer dapat disebarin namanya. Win-win solution. Dan ini lagi culture yang gede banget di luar sana tentang dunia streaming dan clipper. Dan si Neon ini baru aja bilang kalau dia nggak bikin clip farming, tapi it's literally clip farming. Dia sedang berusaha untuk diklip dan akhirnya banyak juga kan yang ngeklip. Mari kita lanjutkan dulu, dia ngomong apa sih? A streamer than be in the Olympics. I swear to God, all my life. You have to understand the stress, trying to top yourself, trying to meet the standards. Oke, menurut gua lumayan menarik bahwa yang dia bilang adalah secara mental lebih melelahkan menjadi seorang streamer daripada seorang atlet. Tapi menurut gua lagi-lagi no. Oke, ini in my experience aja ya. Gua itu pernah ikut dunia silat. Ya, jadi buat yang belum tahu, gue pernah join persilatan. Gak usah sebut lah persilatannya perguruan apa gitu. Gue pernah latihan. Sebenarnya gue nggak gabung satu perguruan doang. Gue gabung probably 2 yang official, tapi yang satu kayak cuman ikut-ikutan aja, kayak latihan bareng lah. Yang intinya gue pernah ikut silat dan disiapkan untuk bertanding. Dan apakah gue mau mengulang kejadian itu? Menurut gue enggak. Gue mendingan jadi streamer. Bukan perlakuan guru atau pelatihnya ya, tapi keadaan dimana deg-degan, kita bakal ngelawan siapa, orangnya kayak gimana, lebih jago daripada kita apa enggak, dan kalau kalah bukan bonyok doang tapi malu. Itu ngeri banget dan gak cocok banget buat gua. Nah, disinilah poinnya, bahwa tiap orang itu punya kapabilitas mental yang beda-beda dan memang cocok di tempat yang beda-beda juga. Walaupun memang bisa diukur gitu, tekanannya separah apa sih menjadi seorang A versus seorang B. Tapi ya, ketika lu bandingin dengan atlet
buat Olimpiade Paris versus jadi streamer, tetep men, walaupun lu bilang bukan masalah latihan fisiknya tapi malah mentalnya, tetep aja men, buat gua ya lebih susah jadi atlet Olimpik. Itu mentality lu, buset, lu nggak lihat itu banyak yang dicemooh sama banyak negara, salah gerak dikit, salah move dikit, nggak dapat medali dan lain-lain. Bukan hanya dicemooh di dalam negeri, di sekitarannya juga dicemooh dan lain-lain. Dan menurut gue itu tuh butuh mental yang jauh luar biasa sih daripada menjadi seorang streamer yang tiba-tiba tinggal tutup kuping dan tutup mata sama isi komentar. Walaupun gue belum pernah di posisi itu, tapi gue bisa sedikit ngebayangin lah senguras mentalitas apa gitu untuk udah menjadi representasi negara, diharapkan bisa menang, terus ternyata nggak menang. Kalau menangnya juga cuma dapat medali paling bawah, dianggapnya masih kurang, bikin blunder dikit, klipnya nyebar. Ya gue nggak ngomong Indonesia ya, tapi ini banyak atlet gitu loh yang gue rasa, gue sih, makanya salut gue sama para atlet. Nggak sebanding men, seriusan, nggak sebanding mentalitinya sama kita yang cuma streamer atau konten kreator. Nggak sebanding. Mereka jauh-jauh lebih butuh mentalitas yang kuat, tekanannya, ekspektasi orang-orang dan lain-lain. Itu menurut gue jauh. Ini Neon emang emang Neon being Neon gitu, menjadi dungu dan menyebarkannya. Up yourself, trying to meet the standards, trying to think of content. I swear to God, you could say clip farm, you can say, I don't give a f***, you can say what you want, I swear to God, you don't understand because you're not a streamer, you don't get it, bro. Lagi-lagi kan, ternyata patokannya dia cuman ketemu ekspektasi orang sama bikin konten, stresnya nggak sebanding sama atlet. Nggak bro. No way bro. Problemnya menurut gue ya ada di dia sendiri gitu. Sebagaimana si Neon ini adalah konten kreator yang dari dulu udah ngebangun fame-nya itu dengan kontroversi, dengan drama, dengan konflik, dengan pertikaian, perselisihan, bikin orang marah, bikin orang punya emosi yang negatif terhadap dirinya gitu. Itu yang dia tahu, dia sadar akan hal itu. Dia nggak yang kayak jadi orang-orang yang pura-pura nggak tahu gitu. Lu terkenal karena apa? Dia terkenal karena drama. Ya udah pasti untuk lu tetap terkenal dan makin terkenal daripada itu ya lu mesti bikin banyak drama. Ini udah gue bilang di berbagai macam kesempatan. Itulah rumusnya, formulanya. Lu terkenal karena apa? Ya lu exploit itu, ya lu akan tetap mesti bertahan di titik poin formula itu. Nggak susah lu mau pindah formula, itu PR banget lu buat pindah formula. Terkenal karena quote and quote konten yang mungkin bisa dibilang karya bagus gitu. Ya ekspektasi orang lu mesti bikin kontroversi yang makin gokil, makin pecah, makin rame, makin rusuh. Lu ributin orang yang makin tinggi lagi daripada lu, makin di luar dugaan dan lain-lain. Kalau kalian tahu dia kontroversinya dari kecil itu pura-pura meninggoy, terus marah-marah di stream, terus abis itu dia macarin cewek OF, terus dia berantem sama sesama streamer, terus akhirnya dia berantem sama orang MMA. Ya ekspektasi orang sekarang lu mesti berantem sama presiden kayaknya. Dan kalau lu ngelakuin itu ya siap-siap penjara sih, ini kriminal lo. Ya lu yang pilih career path di situ, lu yang menempatkan diri lu di posisi seperti itu, lu yang stres sendiri. Dan tetap aja menurut gua, stres dan ekspektasi yang emang udah sengaja dan lu harusnya siap menghadapi itu, menurut gue masih nggak sebanding sama mentali yang akan terkuras gitu, mental para atlet di Olimpiade dan di berbagai macam kesempatan gitu ya, atlet-atlet di berbagai macam kompetisi lainnya, nggak sebanding men. Dan gue yakin dia pun bikin kayak gini, bikin hot takes yang nggak hot amat gitu, bold takes atau unpopular opinion kayak gini, tujuannya ya bukan buat being open atau ngasih tahu struggle dia, enggak, lagi-lagi ya untuk clip farming dan untuk akhirnya orang-orang ngebicarain, nge-retweet dia lagi, orang pengen lihat kontroversi dia lagi yang sebenarnya gue pikir pun juga udah nggak terlalu works ya. Kayak orang akhirnya cuma lihat klipnya tapi kayak oh ya udah meh gitu. Kayak gue sendiri gitu, gue nungguin klipnya Neon gitu instead of nungguin streamingnya Neon. Udah kebaca formulanya gini-gini mulu, yang hitungannya lama-lama jadi lazy sih kata gue. Jadi ya udah gitu-gitu aja, pancing kontroversi, tapi ternyata orang-orang sudah lelah aja sama kontroversi lu, sehingga orang-orang cukup sampai di ngomongin lu selesai. Itulah kenapa membangun karir dari kontroversi emang perlu maintenance yang sebegitu wahnya, yang sebegitu besarnya gitu, untuk ambil resiko yang kadang-kadang udah nggak worth it itu lagi. Poin gue adalah ya lu mesti bikin drama yang jauh lebih besar gitu, sampai mungkin ke keadaan yang udah nggak bisa lu tanggung lagi dan lu siap lagi untuk ambil gitu. Dan itu berbahaya, tuh self-destruct mentality gak sih? Bro, this is the hardest you could ask any streamer, you could ask anyone. This is a very hard job and I'm so grateful to be here, but it's hard. It's hard as f***, and
It's really really stressful, bro. And I would Lu nggak bisa ngerti dia karena lu bukan streamer. I am streamer and I understand you. Ya itu yang tadi gue jelasin formula lu tentang bagaimana lu selama ini terkenal karena kontroversi dan drama, dan lu harus bikin itu terus. Gua streaming ngata-ngatain subscriber. Maksudnya ya beda aja gitu. Gue streaming for fun dan dapat 100 viewers, 200 viewers, 1000 viewers. Ya gue hobi aja streaming, gue seneng dapat penonton yang sebanyak itu. Tentu mau nggak mau seorang Eno Bening streaming mau nggak mau ngebawa ilmunya tentang sosial media ke layarnya gitu. Walaupun dia cuma bilang for fun gitu, nggak yang lagi serius gitu. Ya walaupun bisa aja gitu gue set jadi jauh lebih serius, memanfaatkan semua resource yang gue ada untuk ningkatin kualitas streamingnya. Of course bisa, but in a way sekarang gue live streaming for fun. Gue nggak kemakan ekspektasi orang. Wah, Eno Bening streaming berarti dia harus melakukan sebuah perencanaan sukses sosial media sebuah universe. Enggak. Ya live streaming gue paling ngobrol sama audiens dan lain-lain gitu. Karena ya ini yang gue bangun gitu. Gue pengen terkenal dari cara yang seperti ini. Lu terkenal dengan cara yang seperti itu. Makanya ekspektasi orang sudah pasti nggak jauh-jauh dari itu. Lu bayangin Dion ngebahas sosmed orang kan kagak masuk gitu. Dan ya menurut gue sih intinya dia ngomong kayak gitu ya lagi-lagi buat clip farming aja, buat ramein aja gitu. Lagi-lagi dia bukan tone deaf, dia tuh pura-pura tone deaf ya udah menurut kecurigaan gue gitu, negative thinking gue ya, karena gue sangat suka negative thinking ya sama so called influencer. Dia dari dulu tuh catatan di internet tuh nggak ada yang kayak wah gila keren banget, nggak ada. Catatan di internet dia adalah kontroversi dan konflik. Apa yang dia kasih ke society juga entah apa gitu selain entertainment gitu ya. Makanya gue nikmatin juga entertainment dia dengan bikin konten kayak gini, dan lu pada juga silakan aja gitu. Ya lumayan lah jadi konten pembahasan kan, dan kalian masih tahu gitu di luar sana ya banyak orang kayak gini, dan mungkin sebagai pengingat gitu jangan jadi orang kayak gini ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Lebih susah jadi streamer atau jadi atlet olimpiade? Silakan kalian mau pakai argumen-argumen aneh kalian di kolom komentar di bawah. Tapi lagi-lagi ya beda banget. Maksud gue ya kalau mau dihitung lebih susah mana, dari berangkat dari poin apa juga beda gitu. Misalnya kayak gue yang lahir di sebuah kota yang internetnya cukup cepat, bisa akses barang-barang elektronik murah dan lain-lain, dibandingkan lu pengen jadi streamer di daerah yang bahkan internetnya nggak ada dan lain-lain. Ngerti gak sih? Tapi udah established banget tentang sport dan lu bisa jadi atlet dengan mudah. Again, lu tau lah maksud gue. Jadi tolong percuma lah. Suka-suka lo lah mau komen kayak gimana. Capek gue jelasinnya. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.